Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kewirausahaan pengantar berarti ya. Ini adalah materi ajar yang pertama. Langsung kita mulai aja. Jadi yang pertama kita akan membahas pentingnya kewirausahaan itu. Nah, kita mulai dari definisi kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Nah, ini menurut para ahli, Hisri et al. Tahun 2008 menyatakan bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship itu adalah kemampuan kreatif ya, yang sudah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun yang menarik untuk dikembangkan. Kemudian kewirausahaan juga merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta menanggung resiko terhadap pekerjaan apa yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Nah, jadi intinya di sini kewirausahaan itu yang bisa kita tangkap dari pengertian Hisri ini adalah sesuatu yang kreatif gitu ya. Jadi wirausahaan itu tidak bisa lepas dari sesuatu hal yang kreatif. Nah, kreatif yang menuntun kita pada sesuatu yang baru gitu ya teman-teman ya. Jadi jika kita ingin menjadi seorang wirausaha, kita harus punya karakter atau mungkin memiliki sifat yang kreatif gitu ya. Nah, ini selanjutnya menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan adalah semangat, sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru gitu ya, dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dari kreativitas tadi kita diharapkan mampu membuat upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi tujuannya kewirausahaan itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kreatif itu ya, yang pasti ya kreatif, inovasi ini ya, sesuatu yang baru gitu ya, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan tujuannya memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, ini ya. Di pada abad 20 muncul definisi wirausaha sebagai inovator, yaitu individu yang mengembangkan sesuatu yang khas atau unik gitu ya. Jadi belum ada sebelumnya. Itu adalah inovasi ya, orang yang menemukan inovasi istilahnya adalah inovator. Nah, kewirausahaan dan pengembangan UMKM kekinian sudah menjadi bagian menyeluruh di dunia wirausaha, di mana tugas wirausaha bukan hanya menciptakan dan mengkonseptualisasikan hal yang baru, tapi juga memahami seluruh kekuatan dalam lingkungan kerja. Nah, contoh-contoh ya inovasi dari zaman ke zaman, pembangunan piramida, kemudian penciptaan ulang-alik Apollo itu ya, dan teknologi bedah laser dan lain-lain. Dan sekarang udah banyak sekali inovasi-inovasi tentang teknologi yang sudah bermunculan. Nah, selain sebagai inovator, wirausahawan juga adalah seorang katalisator teman-teman. Jadi katalisator itu istilahnya
Jadi orang-orang yang melakukan tindakan sehingga suatu gagasan bisa terwujud menjadi suatu kenyataan gitu ya. Jadi katalisator itu adalah perangsang gitu ya kalau di kimia gitu ya, yang mempercepat gitu ya, dari sesuatu menjadi sesuatu, itu katalisator lah. Kalau di wirausahawan, katalisator ini maksudnya adalah yang awalnya itu hanya berupa gagasan. Nah, seorang wirausahawan ini merubah gagasan tersebut agar menjadi suatu kenyataan. Itu adalah katalisator, maksudnya seperti itu. Jadi wirausahawan adalah seseorang yang mengorganisasikan dan mengarahkan usaha dan pengembangan baru, memperluas dan memperdayakan suatu organisasi gitu ya, untuk memproduksi produk baru atau menawarkan jasa baru kepada pelanggan baru dalam suatu pasar yang atau baru mulai untuk pertama kalinya. Ini menurut Rie 1996. Jadi seperti itu ya. Jadi wirausahawan itu kreatif. Nah, dari kekreativitasannya kan dia pasti, wah, saya ingin membuat ini nih, membuat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, itu kan sebuah gagasan ya, sebuah ide gitu. Nah, nggak berhenti di situ. Dia pasti akan mewujudkan gimana caranya ide itu tadi atau gagasan itu tadi berubah menjadi suatu kenyataan gitu ya. Diwujudkan dalam bentuk yang nyata gitu. Sehingga seperti tadi ya. Jadi nah ini jadi hingga akhirnya dari sesuatu yang baru itu tadi bisa meningkatkan efisiensi gitu ya, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan yang pasti memperoleh keuntungan yang lebih besar itu teman-teman. Nah ini ya contoh wirausaha membuat kerajinan seperti ini. Nah, biasanya kerajinan-kerajinannya seperti ini biasanya mereka sampai ekspor ke luar negeri gitu ya, menjual barang-barangnya sampai ke luar negeri. Jadi mereka kreatif ya, dimulai dari kreativitasan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti kerajinan seperti ini ya. Banyak sekali macamnya. Nah, jenis-jenis kewirausahaan itu ada banyak sekali teman-teman. Jadi ada wirausaha muda ini ya. Jadi sekelompok anak-anak muda yang masih energik gitu ya. Mereka membangun sebuah usaha yang sangat kreatif dan lain-lain. Kalau yang wirausaha perempuan ini pasti dikelola oleh sekelompok perempuan yang menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa menghasilkan gitu ya. Kemudian wirausaha minoritas, jadi dari kumpulan orang-orang minoritas di sebuah daerah tertentu mungkin seperti itu, dia juga ingin menunjukkan bahwa ia juga memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Jadi macam-macam ya, ada paruh waktu ini berarti ya memang dia punya pekerjaan utama, berarti wirausahanya dijadikan pekerjaan sampingan untuk tambahan gitu ya. Rumah tangga berarti dikelola di ibu-ibu rumah tangga. Usaha keluarga berarti dikelola oleh satu keluarga mulai dari bapak ibu dan anak-anaknya gitu. Wirasutri ini adalah wirausaha suami istri, jadi dikelola oleh suami dan istrinya. Kemudian ada wirausaha korban PHK atau karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan seperti itu. Dan yang terakhir ada wirausaha sosial. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik kewirausahaan. Nah, menurut David 1998, karakter yang dimiliki oleh seorang wirausaha itu adalah yang pertama ini inovatif. Nah itu tadi ya, inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil risiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik ya.
Niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Nah, ini adalah merupakan karakter-karakter yang memang harus dimiliki oleh seorang wirausaha gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma inovatif, kreatif, tapi orangnya tidak adaptif. Adaptif itu berarti mampu ngeblend gitu ya, apa istilahnya kalau bahasa Indonesianya ya, mampu bergabung, menyesuaikan dengan keadaan, situasi dan kondisi, itu berarti dia adaptif. Jadi dimanapun dia tinggal, dimanapun dia berada di sebuah status sosial, dia tetap bisa beradaptasi dengan baik kayak gitu ya. Kemudian mengambil resiko atas keputusan yang dibuat, jadi memang harus nekat gitu ya, tapi nekatnya nggak asal bonek gitu ya. Ini memang harus dipikirkan terlebih dahulu, dia ambil resikonya, dia hitung sekiranya gimana, apakah kemungkinan gagalnya berapa persen dan lain-lain. Dia sudah menghitung semuanya, sudah punya planning semuanya, dikerjakan langsung. Jadi mengambil resiko atas keputusan yang dibuat. Dia harus berjuang dan ada kode etik yang harus dijaga, seperti itu teman-teman. Nah, ini menurut Geoffrey J. Meredith tahun 1996 mengemukakan ciri dan watak kewirausahaan. Jadi karakternya percaya diri dan optimis gitu ya. Jadi wataknya adalah memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain dan individualistis. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, wataknya adalah kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, mempunyai dorongan yang kuat, energik, tekun dan tabah, tekad kerja keras serta inisiatif. Kemudian berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Nah, ini ya, mampu mengambil resiko yang wajar. Nah, jadi bukan resiko yang berlebihan gitu ya. Kita harus bisa memanajemen resiko yang ada. Nah, kemudian selanjutnya mempunyai karakter kepemimpinan gitu ya. Berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, terbuka terhadap saran dan kritik. Nah, ini adalah jiwa kepemimpinan yang baik. Jadi nggak idealis gitu ya teman-teman ya. Berasa dia adalah seorang pemimpin, kemudian dia tidak mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Nah, itu bukan ciri-ciri pemimpin yang baik. Kemudian keorisinalan ya. Jadi wataknya adalah inovatif, kreatif dan fleksibel. Kemudian selanjutnya berorientasi masa depan gitu ya. Memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Jadi yang nggak dipikirkan cuma yang hari ini aja. Seorang wirausaha juga harus memikirkan besok harus melakukan apa, besok harus dapat keuntungan berapa gitu ya, harus terplanning dengan sangat baik. Nah, selanjutnya ini adalah menurut Arthur Kurilov dan John M. Mempil tahun 1993 gitu ya. Jadi nilai-nilainya yang pertama komitmen. Nah, komitmen itu berarti perilakunya berupa menyelesaikan tugas hingga selesai, jadi nggak berhenti di tengah. Jadi kayak tadi contohnya mengambil resiko gitu ya. Ya udah, kamu punya planning, lakukan sampai selesai, jangan berhenti di tengah. Nah, selanjutnya adalah risiko moderat. Nah, ini ya, tidak melakukan spekulasi melainkan berdasarkan perhitungan yang matang. Jadi ketika kita punya planning, jadi nggak harus bismillah mudah-mudahan gitu, enggak ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu tadi, kita punya planning itu harus dihitungkan secara matang. Jadi kita ke depannya tidak mendapatkan risiko yang fatal gitu ya teman-teman. Kemudian melihat peluang ini ya, memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin. Kita ada di sebuah tempat tertentu di kampung kita harus bisa melihat peluang apa sih yang bisa dijadikan usaha yang mungkin bisa menjadi peluang yang bagus untuk kedepannya.
Selanjutnya adalah objektivitas, kan ya. Melakukan pengamatan secara nyata untuk memperoleh kejelasan. Jadi sebelum kita membuat sebuah wirausaha, sebelum membuat sebuah usaha kita harus melakukan survei, pengamatan gitu ya. Nah, ini berhubungan dengan melihat peluang tadi ya. Kita harus mensurvei apa sih yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat di sini gitu ya, di daerah kalian gitu. Nggak harus di daerah kalian, atau mungkin range-nya lebih luas lagi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah umpan balik. Jadi itu menganalisis data kinerja waktu untuk memandu kegiatan. Selanjutnya optimisme, menunjukkan kepercayaan diri yang besar walaupun berada dalam situasi yang berat ini ya. Jadi kalian harus yakin gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah uang. Nah, melihat uang ini sebagai suatu sumber daya bukan tujuan akhir. Jadi kalau kalian berwirausaha jangan dari awal udah tujuannya adalah uang gitu ya. Itu salah. Kenapa kok seperti itu? Kalau kalian tujuan akhirnya adalah uang, ketika nanti kalian mengalami kerugian gitu ya, maka langsung akan pesimis gitu ya. Kalian harus pesimis, akhirnya udahlah saya nggak mau lanjut usaha ini, saya rugi gitu ya. Jadi nggak bisa ya kita menjadi seorang wirausaha itu mulus pasti dapat untung gitu, itu nggak bisa. Jadi kita pasti mengalami ini ya, lika-liku gitu ya, up and down kayak gitu teman-teman. Jadi jangan jadikan uang ini adalah tujuan akhir kalian. Uang ini adalah sebagai sumber daya. Terus saja maju, nanti otomatis semakin keras kerja kalian, uang itu akan mengikuti, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada manajemen proaktif ya, mengelola berdasarkan perencanaan masa depan. Nah, ini tips praktis dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan ya. Jadi yang pertama adalah modal utama wirausaha ada keyakinan untuk menang ya, bukan uang. Nah, itu tadi ya. Jadi perspektifnya jangan melulu ke uang gitu ya. Jadi kalian harus menang, menguasai pasar gitu ya, dengan inovasi yang kalian buat dan dari kreativitas yang kalian miliki. Seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah konsentrasi pikiran Anda pada perubahan pola pikir gitu ya. Sekiranya kalian harus introspeksi diri, mana yang harus kalian ubah dari perilaku atau mungkin karakter kalian, itu yang harus diubah ya. Jadi harus lebih optimis, memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki jiwa kepemimpinan seperti itu. Kemudian bersahabat dengan yang tidak pasti. Nah, ini yang agak sulit ya, bersahabat dengan yang tidak pasti. Nah, ini kalian harus bisa seperti itu. Buka pikiran dan pelajari hal-hal yang baru. Nah, apa sih yang diminta seseorang, yang diinginkan, yang dicari orang zaman sekarang itu apa sih ini ya? Kita semakin ke depan, teknologi semakin canggih. Nah, itu kita harus buka pikiran kita dan pelajari itu semua gitu ya teman-teman. Kemudian be ready, persiapkan diri Anda dengan baik gitu ya. Kalian harus mempersiapkan diri Anda. Kenapa? Karena pasti nanti kedepannya akan banyak tantangan gitu ya, banyak pesaing gitu ya. Jadi kalau kalian nggak mempersiapkan diri, kalian kena serang gitu ya dengan pesaing-pesaing yang lebih hebat, maka kalau kalian nggak siap, kalian akan jatuh gitu ya. Jadi harus ready dengan tantangan-tantangan yang ada di depan gitu ya. Selanjutnya adalah tampilkan wajah yang enak dilihat, bangun network. Nah, ini ya. Jadi seorang wirausaha itu harus terlihat cool gitu ya. Senyum, kemudian cara bicaranya juga harus dilatih, komunikasi itu penting ya, teman-teman. Jadi ketika kita membangun link atau network dengan orang-orang yang lain, itu kita harus komunikasinya yang baik, tampilkan wajah yang enak. Jadi orang itu jika ingin bergabung dengan instansi kalian atau usaha kalian itu jadi enak gitu ya. Kita bicara dengan customer, monggo Bu, silahkan, bahasanya yang halus, ekspresi wajahnya yang senyum gitu ya, yang enak gitu, maka customer akan
antusias dengan produk kalian, dengan usaha kalian. Ayo Bu, kita kerjasama gitu dengan usaha lain, mungkin dengan wirausaha yang lain gitu ya. Jadi membangun network ini penting untuk kemajuan bisnis kita, seperti itu teman-teman. Kemudian ada kurangi resiko dengan dukungan data, informasi-informasi, juga kemampuan-kemampuan teknis. Nah ini juga penting ya teman-teman ya. Data ini penting ya teman-teman. Jadi kita lihat misal di sebuah daerah, apa sih kesukaan orang-orang di daerah kalian gitu ya. Misal kalian ingin membuat usaha makanan gitu ya, kalian harus cari datanya. Kalian melakukan survei atau melakukan pengamatan, observasi secara langsung ke lapangan, cari, oh ternyata di daerah saya ini suka makanan-makanan snack gitu ya, misalnya banyak anak kecil di sini seperti itu. Berarti pasarnya adalah jajanan anak kecil. Ternyata di sini juga jarang banget pasar atau toko-toko yang menjual jajanan anak kecil. Nah, kemudian misal di daerah kalian banyak sekiranya peluang-peluang yang bisa kalian ambil gitu ya teman-teman ya. Jadi kumpulkan dulu, survei dulu jadi nggak langsung tiba-tiba kalian jualan es gitu ya. Ternyata di daerah kalian itu banyak orang-orang yang sudah tua gitu ya, dan mereka ketika makan yang manis-manis, yang dingin-dingin, mereka nggak kuat karena giginya ngilu misal kayak gitu ya. Jadi perdagangan kalian, usaha kalian nggak akan laris teman-teman. Jadi harus disurvei terlebih dahulu. Dan selain data dan informasi, kalian juga harus memiliki kemampuan teknis ini ya, sehingga mampu mengurangi risiko yang ada ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai UMKM ya, perkembangan kewirausahaan dan UMKM. Jadi pada era dunia usaha yang makin kompetitif, seorang wirausaha harus memiliki kecerdasan untuk menangkap peluang usaha. Dunia usaha zaman sekarang telah melahirkan kreativitas dan inovasi yang cukup tinggi, mampu memanfaatkan sesuatu untuk dikembangkan menjadi sebuah peluang usaha. Nah ini ya, perkembangan jenis kewirausahaan. Ada entrepreneur ya. Entrepreneur itu adalah orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai atau mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap orang lain. Nah ini ya teman-teman, inovasi, kreatif. Nah ada di sini. Kemudian ada intrapreneurship. Mereka yang menciptakan ide baru dan mengembangkannya menjadi proyek yang sukses di dalam tempat mereka bekerja. Nah ini lingkupnya adalah di intra ya, bukan ekstra. Jadi kalau intra ini berarti dia di mana dia bekerja, di mana dia hidup ya, menciptakan ide baru dan mengembangkannya menjadi proyek yang sukses. Itu intrapreneurship. Kemudian technopreneur, nah ini adalah integrasi antara teknologi dan entrepreneurship skill. Nah, ini adalah technopreneur. Ya, technopreneurship ini adalah secara terminologi ini berasal dari dua kata, teknologi dan entrepreneurship. Jadi kalau secara umum teknologi digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat, untuk mengembangkan keahlian dan mengolah materi guna memecahkan persoalan yang ada. Jadi hubungannya dengan teknologi ya teman-teman. Jadi yang awalnya manual masih menggunakan perasan manual gitu ya, terus terciptalah sebuah teknologi secara mesin gitu ya. Susu ini contohnya adalah susu kedelai. Jadi kedelainya tinggal dimasukkan aja, bahan-bahannya dimasukkan, otomatis dia akan menghasilkan langsung susu kedelai yang berkualitas. Jadi tanpa harus diolah langsung secara manual dengan tangan gitu ya. Ini bisa meningkatkan produktivitas seperti itu teman-teman. Jadi ada keuntungannya gitu ya.
daripada membuat secara manual. Ini adalah contoh dari technopreneurship. Ya, kalau kalian sebagai anak IT, maka otomatis kalian membuat sebuah aplikasi mungkin ya seperti itu, atau membuat alat apa yang berhubungan dengan IT yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan keuntungan, seperti itu teman-teman. Jadi jangan buat alat yang sekiranya malah merugikan, itu salah ya. Jadi buatlah alat yang menguntungkan. Kemudian ada kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Jadi wirausaha sosial ini bertujuan meningkatkan nilai kesejahteraan anggota masyarakat yang menjadi target pelayanannya. Ini ya, salah satu contohnya adalah Muhammad Yunus ini ya, Bapak Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank, pionir sistem kredit mikro yang ditujukan kepada para wanita pengusaha skala mikro. Nah, dan pada tahun 2006 ia terpilih sebagai penerima hadiah Nobel perdamaian. Wah, luar biasa sekali ya ide. Jadi dia melihat peluang di sini, wah di kampungnya, di daerahnya banyak sekali wanita-wanita pengusaha yang mungkin kesulitan di modal gitu, misal ya seperti itu. Nah, dia akhirnya membuat Grameen Bank ini tadi ya. Seperti itu teman-teman. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi saat sekarang maupun di masa lalu. Nah, dari faktor tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ini mampu menghadapi pengaruh negatif dari kondisi perekonomian dunia dan nasional yang telah mengalami krisis berkali-kali. Nah, di sini UMKM ini sangat membantu juga ya terhadap perekonomian negara. Jadi kita harus mensejahterakan UMKM. Jadi berdasarkan jumlah pegawainya, usaha itu bisa dikategorikan diantaranya adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Nah, kenapa disebut mikro? Karena ternyata mereka memilih jumlah pegawai 5 orang hingga 20 orang pegawai gitu ya. Atau mungkin bisa mencapai 50 orang pegawai gitu. Itu adalah usaha mikro. Sedangkan untuk usaha menengah biasanya memiliki pegawai antara 50 sampai 100. Usaha besar memiliki pegawai lebih dari 100 orang pegawai. Jadi seperti itu ya pembagian kenapa disebut usaha mikro, kecil, dan menengah ini adalah berdasarkan jumlah orang atau pegawainya. Seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan berdasarkan omset dan batasan asetnya, usaha juga dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, kalau usaha mikro tadi, asetnya mulai dari 50 juta hingga 200 juta. Ya teman-teman ya. Kemudian kalau usaha mikro dengan aset sampai 200 juta dan omset per tahunnya mencapai 200 juta hingga 1 miliar. Nah, ini. Oh, ini mungkin usaha kecil ya. Usaha kecil. Sorry, saya salah ketik. Kemudian yang ketiga adalah usaha menengah dengan aset 200 juta hingga 10 miliar dan omset per tahunnya mencapai 1 miliar sampai dengan 10 miliar. Dan yang terakhir adalah usaha besar atau ini juga tipe ya. Konglomerat ya, bukan konglomerat ya. Kemudian kalau usaha besar atau konglomerat ini asetnya bisa sampai dengan lebih dari 10 miliar dan omset per tahunnya lebih dari 50 miliar. Wah, ini nggak instan ya teman-teman ya. Mereka pasti usaha dari nol, dari tidak punya apa-apa hingga akhirnya mereka bisa menghasilkan omset sampai segini banyaknya gitu ya. Nah, lalu kita akan belajar apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan UMKM. Nah, ada 4 faktornya. Yang pertama adalah banyak usaha UMKM yang dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini ya. Jadi ini penting ya.
seorang manajer, seorang pemimpin ini memang harus orang-orang yang memiliki watak dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi kalau memang manajer ini kurang mampu atau mungkin kurang berpengalaman, jadi sebaiknya mereka harus lebih banyak mengikuti pelatihan-pelatihan leadership seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seorang manajer itu memang harus menguasai banyak hal di UMKM. Kemudian kurang fokusnya atau perhatian yang mendukung dari pihak pengusaha itu sendiri. Nah ini ya, itu juga yang menyebabkan UMKM-nya gagal. Masih lemahnya sistem kontrol atau pengawasan sehingga menyebabkan kerugian dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Nah seperti ini, planningnya harus terkontrol, harus bagus, harus dihitung terlebih dahulu sebelum bertindak. Dan yang terakhir adalah kurang modal untuk menjalankan usaha. Nah ini udah pasti ya, di poin yang terakhir ini memang banyak yang dikeluhkan oleh para usaha-usaha, wirausaha yang masih mau memulai ini ya, modal ini ya. Lalu apa faktor pendukung keberhasilan UMKM? Yang pertama, pekerja yang ulet dan pekerja keras. Nah mereka tahan banting ya teman-teman. Meskipun mungkin mereka mengalami kegagalan, tapi mereka tetap optimis, dia tetap maju. Nah, sepertinya memang jalannya hingga ada yang mendapatkan omset yang sangat banyak, itu memang mereka adalah pekerja yang keras. Pernah mungkin di suatu titik mereka mengalami kerugian gitu ya teman-teman ya. Tapi mereka nggak berhenti di situ, dia terus kerja terus menghasilkan sesuatu, akhirnya produknya dilihat oleh masyarakat, terkenal, dan akhirnya dia sukses gitu. Kemudian yang kedua adalah dukungan faktor eksternal berupa peningkatan permintaan barang dan jasa. Nah ini ya, akhirnya dari hasil dari kerja kerasnya dari akhirnya banyak sekali permintaan terhadap barang atau jasa yang mereka punya. Nah seperti itu untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar. Jika tidak, bisa juga melalui Classroom atau melalui WhatsApp, boleh ya kalian tanyakan. Oke, terima kasih. Kalau kalian berkenan untuk subscribe, silakan di subscribe YouTube-nya, jadi kalian tidak harus menunggu kabar dari saya upload, kalian langsung dapat notifikasi. Seperti itu teman-teman. Silakan, monggo. Kalau ada pertanyaan, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.